adik. Oke, tadi kita sudah intro sedikit tentang mata kuliah public speaking. Kurang lebih public speaking ini nanti akan banyak praktek berbicara di depan umum ya, atau di depan teman-teman yang lainnya juga begitu. Nah, karena minggu kemarin itu libur Imlek merah, jadi otomatis kita nggak ada kelas. Jadi kita akan rangkum minggu kemarin dan minggu hari ini jadi satu begitu. Jadi ada dua slide atau dua materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya silakan kalau misal teman-teman penasaran atau ingin bertanya yang terkait dengan mata kuliah public speaking, langsung saja gitu ya, boleh tanya di kolom chat atau langsung raise hand atau langsung menyela juga boleh gitu. Oke, langsung saya masuk ke pembahasan dulu kontrak belajar dan tujuan belajar kita tentang public speaking itu apa. Nah, ini siapa ya? Suaranya masih pada masuk, di mute dulu. Tuh. Oke, ini kita akan bahas bentar aja, bahas sejenak tentang apa sih hari ini yang harus dibahas gitu ya, tentang pembelajaran public speaking itu seperti apa, outputnya harus seperti apa juga. Oh ya, nanti kira-kira yang ingin dicapai untuk prakteknya, teman-teman setidaknya bisa presentasi gitu ya, karena yang namanya berbicara di depan umum itu kan banyak jenisnya, ada pidato pembukaan gitu ya, misalnya sambutan, dan juga pidato retorika, mengeluarkan ide dan gagasan atau juga argumen, ada juga pidato sambutan gitu ya tadi. Nah, yang paling umum kita lakukan ya sambutan, lalu nanti ada MC menjadi moderator seminar, terus terakhir biasanya presentasi gitu ya. Presentasi itu semuanya akan melakukan baik nanti di sidang skripsi atau juga di kelas-kelas seperti mata kuliah, micro teaching atau mengajar, itu termasuk ada skill public speaking. Gitu. Nah, ini nanti kita akan bahas sedikit RPS-nya, sudah saya cantumkan di topik 4 ya, di classroom, di bagian RPS dan modul. Sebenarnya public speaking ini kalian sudah punya kok, teman-teman semua ini sudah punya skill tentang public speaking gitu ya. Terutama skill berbicara dengan teman kalau lagi ngobrol bareng-bareng. Cuman kalau di sini nanti kita akan arahkan untuk hal yang semi formal dan formal begitu, dan juga menggunakan teknik-teknik tertentu supaya kalau berbicara itu enak gitu ya, didengar juga enak, terus intonasinya juga jelas dan juga artikulasinya tidak terputus-putus begitu. Nah, intinya adalah kalian bisa melakukan presentasi dengan sukses, baik itu menggunakan slide maupun tidak menggunakan slide. Inti dari public speaking kan akhirnya kalian bisa berbicara di depan umum. Nah, ini dia materi yang akan kita pelajari satu semester, termasuk teori-teori tentang mengatasi rasa takut, juga mengaplikasikan bagaimana verbal, vokal, dan visualnya. Nah, seorang pembicara umum atau di depan umum itu setidaknya pakaiannya harus rapi, sedikit menarik, walaupun menarik itu kan sangat subjektif ya, tapi minimal itu rapi. Dan juga nanti kita akan ketahui tentang apa itu monolog, apa juga dialog. Kalau monolog itu lebih kayak seni, kayak bicara sendiri begitu ya, bicara tentang satu hal, memaparkan ide gagasan, lalu kita berbicara atau berdialog dengan diri sendiri. Biasanya untuk performance atau art performance, seni gaya bicara juga akan kita pelajari, bagaimana menghafal dan menganalisis situasi. Karena terkadang membawakan sebuah konten itu melihat-lihat dulu audiensnya gitu ya. Kalau misal audiensnya dari range usia berapa sampai berapa, itu konten yang bisa masuk, materinya apa. Seperti misal stand up komedi, kalau memang acaranya adalah komedi gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan komedi ini kontennya seperti apa dan yang audiensnya bagaimana. Nanti tidak bisa kita memasukkan konten kalau memang audiensnya tidak memenuhi syarat. Ada juga retorika atau berpidato, memberikan sebuah tanggapan terhadap suatu hal begitu. Nah, itu juga bagian dari retorika dari komunikasi. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang materi yang akan kita pelajari? Nggak ada ya?
Kalau tidak ada, lanjut dulu. Nanti di pertemuan ke-8 ada UTS, itu merangkum semua materi sebelumnya, lalu kita akan praktek setelah mid semester ya, praktek bagaimana pidato memberikan sambutan, misalnya kalian sebagai ketua tim IO, nanti kan ada mata pelajaran IO ya, mata kuliah IO, misalnya kalian memberikan sambutan sebagai ketua timnya, atau Anda misal besok jadi Pak RT, Bu RT begitu, atau ibu-ibu Dharma wanita atau apa aja di komunitas masyarakat, otomatis nanti mau tidak mau akan memberikan sambutan gitu. Nah, biasanya kita akan latihan itu ketika dapat tugas langsung di lapangan, disuruh maju ke panggung, berikan sedikit 2 patah kata, 3 patah kata, walaupun nggak kata ya, pada endingnya adalah kalimat. Nah, itu yang disebut dengan pidato sambutan. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan debat atau presenter atau MC. Begitu. Kalau MC itu rata-rata sudah ada formatnya, jadi kita tinggal mengikuti saja alurnya. Sudah banyak sekali contoh yang ada di YouTube. Nanti kita akan coba praktekkan. Nah, yang sedikit agak menantang itu biasanya moderator, karena kita harus bisa mengikuti acara dari awal sampai akhir di seminar, lalu kita akan memandu jalannya acara, bagaimana ketika nanti audiens yang mengikuti seminar melakukan tanya jawab, dan kita juga menjembatani narasumber dengan si audiens itu di kegiatan seminar, itu adalah moderator begitu. Jangan lupa juga kita harus menganalisis dari audiens dan bagaimana kita mengevaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan ketika kita public speaking. Misalnya ada yang keliru, salah berbicara, atau mungkin kurang memberikan semangat sehingga audiensnya ngantuk gitu ya, atau juga perlu disisipi dengan humor, misalnya begitu. Nah, UAS. Nah, untuk UASnya nanti kurang lebih kita akan praktek, tapi nanti kita akan lihat dulu apakah waktunya akan cukup. Kalau misal di waktunya ini cukup untuk presentasi live seperti ini, kita akan lakukan seperti ini. Kalau tidak cukup, nanti biasanya akan dilakukan mandiri atau menggunakan record video lalu kalian kirim ke Google Classroom seperti biasanya begitu. Nah, ini sumber referensi atau buku yang akan digunakan. Kalian bisa lihat di sini. Saya menggunakan punyanya Fajar sama Huta Galung. Itu ya. Nanti saya akan berikan e-booknya di bagian Classroom. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Kalau tidak ada, saya lanjut. Gimana? Ada yang mau tanya? Anis? Nggak ada? Oke. Ini penilaiannya. Untuk UTS saya beri 15%, UAS-nya 15%, tugas individu dan kelompok 10%, dan juga tugas praktek begitu. Untuk absensi otomatis sudah saya masukkan di bagian tugas individu masing-masing begitu, karena praktek itu lebih ke personal ya, dan absen juga lebih ke personal. Gitu. Lalu untuk penilaian proses di sini untuk kedisiplinan mengumpulkan tugas dan tidak plagiat atau copy paste milik teman itu juga termasuk penilaian, dan kesesuaian dengan aturan-aturan yang harus dipenuhi itu juga masuk di kategori penilaian proses mengumpulkan tugas begitu. Komunikasi juga nanti otomatis bagaimana kesesuaian teori yang sudah kita berikan dan sudah dipraktekkan dengan baik atau tidak, itu termasuk kesesuaian melaksanakan tugas. Enggak, metode belajarnya seperti biasa, saya akan menerangkan, lalu kita akan diskusi, dan banyak tugas video, semisal nanti harus melakukan tugas video, kalau tidak bisa live, begitu ya. Oke, ini ada sedikit quotes untuk ending dari slide atau materi yang pertama, yaitu the most important thing in communication itu adalah mendengarkan apa yang orang lain tidak katakan ya teman-teman. Jadi kalau ingin bisa berbahasa yang baik, berkomunikasi yang baik, itu kita harus banyak mendengar gitu. Jadi nggak bisa kita berbicara atau berkomunikasi itu tanpa punya banyak wawasan dan informasi yang masuk di kepala. Jadi mungkin ada yang pernah tahu kalau Mark Zuckerberg itu owner dan foundernya Facebook, itu lebih banyak dia mendengarkan ketika berdiskusi. Lalu dia bicara hanya ketika memang sudah saatnya berbicara begitu. Jadi ketika diskusi dia lebih banyak mendengarkan. Karena sesungguhnya berbicara itu kalau bisa yang benar-benar inti-intinya saja begitu ya. Jangan membuang waktu untuk berbicara yang bukan dari inti yang akan kita bicarakan, karena tenaga waktu itu sangat berharga sekali. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya lanjut masuk ke materi berikutnya. Kira-kira teman-teman di sini sudah pada berani untuk bicara kan ya? Untuk presentasi begitu? Sudah biasa kan?
Atau ada kira-kira kendala untuk berbicara di depan umum? Kadang masih nervous, Miss. Nurvika ya? Iya, sama. Oke. Ada Isabel juga. Kadang masih deg-degan gitu ya. Oke, nanti kita akan berikan beberapa tips teman-teman gimana caranya supaya tidak terlalu nervous, tidak terlalu deg-degan, juga gimana mengatur nafas dan untuk bisa tetap tenang atau rileks gitu. Sebenarnya kuncinya adalah rileks gitu ya. Setelah rileks kita menguasai apa yang ingin kita bicarakan gitu. Jangan terlalu overthinking dengan hasil yang jelek gitu. Rata-rata kita harus bisa mengendalikan pikiran dan menguasai materi. Sesungguhnya kalau kita deg-degan rata-rata karena kita takut tidak membawakan dengan baik dan benar. Itu kan ketakutan yang itu sesungguhnya belum terjadi begitu. Nah, supaya itu tidak terjadi, otomatis kita harus kuasai apa yang ingin kita bicarakan. Nanti kalian akan ada seperti apa ya? Presentasi tugas itu kan pasti ya, pasti ada. Nah, rata-rata ketika presentasi itu membaca dan habis itu tidak ada tatap mata dengan audiens. Rata-rata nanti kalau sidang itu juga ada presentasi kan. Nah, kalau di offline itu kelihatan banget bagaimana gaya presentasi begitu membaca atau tidak. Nah, sesungguhnya untuk presentasi itu tidak boleh membaca teman-teman, tapi mengutarakan ide apa yang ada di kepala kita, lalu kita jabarkan dan kita tidak terlalu melihat teks gitu ya. Nah, karena presentasi itu sesungguhnya hanya yang di slide cuma petunjuk atau poinnya saja, sisanya kita yang harus mengembangkan sendiri. Kalau presentasi yang benar ya, presentasi yang benar itu bukan copy paste dari yang tertulis di slide, kita bacakan semua tulisannya begitu. Nah, sesungguhnya itulah presentasi gitu. Nah, ini materi untuk minggu ini. Kalau yang tadi kan pengantar untuk yang kemarin ya, minggu kemarin karena libur, jadi tadi saya sudah jelaskan. Oke, jangan khawatir untuk bagaimana supaya rileks, itu nanti ada khusus minggunya ya, minggu untuk saya jelaskan kembali kenapa teman-teman deg-degan, kenapa bisa seperti itu. Mungkin ada yang saking takutnya gitu ya sampai mual, terus tidak doyan makan, tidak bisa tidur begitu sampai intinya seperti orang muntah-muntah gitu ya. Itu ada juga, itu namanya demam panggung teman-teman. Nah, itu bagaimana mengatasinya. Rata-rata itu akan hilang kalau sudah pengalaman atau jam terbangnya lumayan tinggi atau orangnya agak nekat, acuh tak acuh masa bodoh. Nah, rata-rata untuk bisa mempercepat jam terbang walaupun tidak punya banyak kesempatan ngomong, itu adalah berpola pikir masa bodoh ya. Orang mau menyalahkan saya, silakan saja gitu. Kenapa harus kita memikirkan sesuatu yang tidak bisa merubah banyak hal positif, lebih baik tidak usah dipikirkan. Jadi harus punya sesuatu kekuatan di pikiran itu seperti quotes atau sebuah prinsip. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak bisa itu merubah sesuatu gitu. Kalau kita memikirkan satu hal yang itu tidak bisa merubah banyak hal ke diri kita, ngapain harus dipikirkan? Tidak layak itu dipikirkan gitu ya. Nah, itu hal-hal prinsip yang memang untuk seorang public speaker itu atau menempa mental kita lebih kuat lagi. Nah, ini dia ruang lingkup public speaking. Apa aja sih di public speaking ini yang harus kita pelajari gitu ya? Apa saja yang berkaitan dengan bagaimana cara berbicara di depan umum gitu. Nah, public speaking seperti halnya arti dua kata ini adalah berbicara, speaking itu, dan public ini adalah halayak umum atau sebuah kegiatan gitu ya. Jadi artinya public speaking ini adalah cara-cara untuk menyampaikan sebuah ide gagasan dengan cara mengutarakan atau berbicara di depan banyak orang. Bu, kalau cuma 2 orang public speaking enggak ya? Misalnya saya dengan Isabel saja misalnya, atau saya dengan Sudana, itu public speaking atau bukan? Tentu saja harus lebih dari 2 orang ya, atau berdiskusi minimal atau FGD, fokus grup diskusi, itu sudah public speaking. Kalau hanya 2 orang itu namanya conversation, bukan public speaking, karena publik itu diukurnya adalah 2 orang atau lebih. Artinya dalam range-nya atau audiensnya itu lebih dari 2 orang gitu ya. Dan sifatnya ini umum, ingin mengutarakan hal-hal atau pendapat supaya didengar oleh audiens tersebut. Nah, pelakunya itu siapa saja? Pelakunya adalah disebut dengan presenter, moderator, atau orator. Kalau misal di kampanye itu ya, misalnya ada seorang calon
calon bupati atau seorang calon wakil daerah yang ikut pemilihan umum gitu, pilkada, itu otomatis kan dia harus mengutarakan ide dan gagasan terkait dengan visi misinya, apa aja yang harus dia lakukan ketika nanti dia terpilih, janji dan sebagainya. Ya itu disebut dengan orator. Ada juga ketika BEM, ketika pemilihan ketua OSIS atau pemilihan apalagi tuh ketua hima itu kan pasti ada pemaparan visi dan misi. Nah, itu otomatis disebut dengan orator ya ini. Nah, lalu presenter itu membawakan suatu acara ya, jalannya suatu acara, bisa acara yang sifatnya nanti recorder atau recording di televisi atau di media massa atau di media elektronik begitu, atau juga sifatnya offline seperti seminar begitu ya, atau acara-acara lainnya yang nanti di institusi atau jadi MC atau kegiatan internal yang ada di kantor-kantor itu disebut dengan presenter. Nah, presenter ini ada gayanya macam-macam ya, ada yang dengan cara yang luas, ada sedikit humornya, atau ada yang semi formal atau bahkan yang formal tidak ada bercandanya gitu ya. Nah, itu tergantung dari jenis acara yang akan dibawakan. Nah, lalu yang terakhir itu ada motivator. Nah, motivator yang seperti teman-teman sudah ketahui ya, seperti Mary Riana begitu, ada juga Pak Mario Teguh atau juga yang lainnya ya, masih banyak banget. Atau instruktur, misalnya kita lagi kegiatan outbound atau kegiatan suatu event gitu, dan kita akan dilatih gitu ya, atau ikut pelatihan. Nah, si narasumber pelatihan ini disebut dengan instruktur. Biasanya dia akan menginformasikan berbagai hal yang terkait dengan jalannya acara, dan biasanya ini seperti pemandu sebuah materi begitu. Itu adalah instruktur, atau bisa juga disebut dengan motivator. Biasanya kalau kita ikut pelatihan, nah ini narasumbernya disebut dengan instruktur begitu. Yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Atau minimal nanti kalian setidaknya bisa presentasi tentang materi atau gagasan ya, mengungkapkan sebuah gagasan begitu. Nah, tujuan public speaking apa sih di sini? Kita kan pasti punya ide ya, setiap orang itu ingin berbicara. Nah, gawatnya gini, kalau lagi awal-awal kayak teman-teman sekarang ini ya, karena baru latihan atau baru tahu tentang public speaking, atau misalnya baru angkatan-angkatan awal gitu ya, masih kuliah kayak saya dulu, disuruh berbicara di depan umum rata-rata takut teman-teman, apa ya, mau ngomong apa ya, saya tuh sebenarnya pingin mengungkapkan tapi saya nggak tahu caranya, atau saya adalah sebuah ketakutan dan barrier gitu. Nah, itu psikologi ketika kita masih di level-level tahap belajar. Nanti ketika kalian sudah lulus gitu, sudah jadi bachelor S1, rata-rata ada sedikit keberanian gitu ya. Barrier itu sudah mulai hilang ya, jarak itu sudah mulai hilang. Apalagi nanti kalian sudah master atau tiba-tiba kalian kerja, terus kalian punya sedikit pengalaman, dan akhirnya kalian ketemu dengan komunitas yang satu level. Misalnya nih, sekarang satu grup ini adalah grup kantor misalnya ya, atau satu komunitas yang punya kemampuan dan pengetahuan yang sama. Misalnya sekarang ini bukan kelas tentang public speaking, tapi ini adalah kelas komunitas tentang hobi membaca buku gitu, atau hewan peliharaan misalnya, hobi yang punya hewan peliharaan, otomatis kalian punya satu pengetahuan yang sama, ada di level homogen yang sama soal latar belakang wawasan. Nah, nanti semuanya itu ingin berbicara, rata-rata teman-teman semuanya ingin mengungkapkan idenya karena merasa sudah berada di hampir level yang sama. Nah, kalau seperti itu tantangannya agak sedikit berbeda ya. Nanti di situ lebih ke etikanya, bagaimana menyampaikan dengan padat tetapi singkat gitu. Jadi karena semua ingin berbicara, otomatis tidak bisa diberikan sebuah kesempatan yang sama. Misal komunitasnya ini ada 36, semua ingin bicara kan tidak mungkin gitu. Nah, nanti kalian akan ada saatnya kalian akan diberikan sebuah kesempatan oleh semesta untuk akhirnya berbicara begitu ya, ketika nanti udah sampai ke tahap itu. Nah, ini adalah pengantar hidup kalian untuk bisa sampai ke sana, apa aja yang harus kalian persiapkan, karena setiap orang itu pun butuh sebuah informasi yang kita miliki yang ada di kepala kita begitu. Nah, lalu yang kedua, tidak hanya sebuah info yang mereka butuhkan ya, tetapi juga bagaimana kita mempengaruhi mereka untuk bisa percaya atau juga mengarahkan ke satu kepentingan tertentu. Misalnya gimana nih yang terbaik untuk 2020, apakah lebih baik magang dulu atau bikin skripsi dulu atau apa dulu gitu ya. Misal ada ide seperti itu. Nah, kita punya ide
magang dulu saja. Tapi sebagian ada yang menginginkan tidak perlu magang, langsung bikin bab 1 untuk proposal. Misalnya magangnya itu tidak perlu turun ke lapangan, tetapi bisa dengan literatur atau membaca buku. Itu ada 2 ide ya. Nah, lalu 2 kubu ini melakukan sebuah persuasif atau influence dengan retorika atau juga dengan cara mereka mempublic speaking-kan gitu ya, atau menginformasikan kembali, tapi tujuannya adalah mempengaruhi ide gitu ya, mempengaruhi yang kita miliki. Nah, itu seru. Biasanya ketika di kantor atau kalau ada diskusi bisnis ya, ada diskusi tim bisnis mana ide yang saat ini terbaik untuk bisa dilakukan bareng-bareng. Nah, lalu yang ketiga, gimana tujuan public speaking adalah supaya kita in charge atau ikut ambil peran bahwa kita ada di tim tersebut, setidaknya walaupun tidak mengeluarkan ide gitu, boleh nggak Bu? Saya nggak ada ide nih, tapi kalau nggak ngomong juga aneh gitu ya. Otomatis yang biasa paling umum dilakukan adalah mengiyakan atau setidaknya ada 1 atau 2 merangkum gitu ya. Ya, saya setuju dengan pemilihan Ibu A sebagai ketua tim kita untuk melakukan development ke depan, atau saya setuju untuk ke depannya seperti ini, tapi baiknya nanti diberbicarakan kembali untuk terkait hal tersebut. Nah, itu participated in, artinya kita berbicara untuk menjembatani banyak pihak di situ, walaupun tidak ide yang keluar ya, itu juga termasuk public speaking. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan teman-teman. Untuk ke depan, ini termasuk skill di era 4.0 ya. Semua orang harus punya skill berbicara, tetapi bagaimana berbicara yang baik itu yang sistematis. Nah, ini yang kita akan latih ya, berbicara yang sistematis dan juga bisa mengeluarkan gagasan-gagasan yang baik. Karena setiap orang itu pasti punya ide gitu ya. Yang tantangan awal adalah memang keberanian. Lalu yang kedua tantangannya adalah sistematika berbicara supaya runtut, runut, dan juga banyak kosakata yang bisa kita keluarkan. Pada akhirnya saya butuh waktu sekitar lebih dari 7 years, 7 tahun ya, lebih dari 7 tahun untuk bisa mengatur sebuah cara berbicara yang baik dan benar ya, yang sistematis. Nah, itu bisa seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengikuti banyak kegiatan yang berkaitan dengan public speaking, misalnya seminar, conference, atau juga berbagai hal yang terkait dengan public speaking. Intinya di seminar, setiap orang itu akan punya boosternya masing-masing ketika dia pada akhirnya bisa ngomong dengan enak, dengan baik dan benar. Itu ada boosternya. Misalnya kalian dengan nonton, atau kalian tiba-tiba lomba atau dipaksa setiap hari jadi MC di kantor, itu otomatis jadi kayak gitu. Masing-masing punya alur hidupnya sendiri nanti gitu ya. Kalau saya dengan cara nonton gitu ya, nonton atau sering ikut seminar, tiba-tiba punya idol dari narasumber tertentu di kampus mana begitu. Nah, itu otomatis ini jadi seperti inspirasi untuk cara berbicara begitu. Nanti kalian akan punya atau temukan sendiri inspirasi atau muse yang akan jadikan kalian patokan gimana supaya berbicara dengan baik dan benar. Tuh. Nah, ini dia teman-teman alur untuk bisa public speaking. Nanti kita tidak bisa langsung ngomong gitu ya, seperti halnya saya atau dicontohkan, walaupun di kelas tetap harus ada materi gitu ya, harus tetap ada poin-poin yang akan harus kita bicarakan, apa yang akan kita sampaikan, tidak bisa langsung. Tapi ada juga ya yang dihafal begitu ya. Apa aja nih hari ini materinya? Ada juga dosen yang saya tidak mau pakai slide, nanti anak-anak akan melihat ke slide-nya begitu. Ada yang saya ingin berbicara langsung, tapi nanti biar teman-teman mencatat begitu. Nah, oke, silakan ada yang mau tanya enggak dari sini? Nurfika, kira-kira sudah siap untuk jadi MC? Atau Isabel? Belum, Bu. Masih nervous, Bu. Nah, nervous itu cara menghilangkannya adalah dengan cara dipaksa gitu ya, dihadapkan terus dengan situasi nervousnya. Nanti lama-lama hambar gitu ya, lama-lama kok gigi kayak gini doang gitu ya. Terus ya sudahlah. Jadi akhirnya kamu ikhlas dengan situasi, nervous itu hilang dan sudah tidak ada rasa, atau istilahnya sudah mati rasa. Untuk mematikan rasa nervous itu memang harus diceburkan langsung di situasi yang bikin kita nervous gitu ya. Ada satu pepatah, kalau kalian ingin berguna atau punya dampak besar ke masyarakat atau setidaknya melakukan sebuah dampak besar, kalian harus masuk di suatu circle yang
dia juga melakukan dampak besar itu. Jadi kalau kalian ingin merubah sesuatu, kalian harus ada di suatu lingkungan yang orang-orangnya itu sudah merubah sesuatu atau banyak hal. Jadi emang nyemplung langsung sekalian di situ, nanti akan merasakan sensasinya akhirnya mati rasa ya, rasa-rasa yang kita takutkan sudah tidak ada, ya sudah, itulah diri kita yang sesungguhnya, yang potensi yang selama ini terkubur dalam-dalam. Nah, cara membangkitkannya seperti itu, dihadapkan pada rasa takut yang paling kita takuti begitu ya. Dan akhirnya rasa itu sudah hilang, sudah nggak ada lagi gitu. Oke, canalizing idea ini maksudnya ya kita harus tahu ide-ide dan kita lakukan sebuah identifikasi ide. Seperti hari ini apa sih yang mau dibicarakan? Oh, saya ingin membicarakan bersama teman-teman kelas B ini tentang alur public speaking begitu. Nah, cara alurnya adalah satu, mengidentifikasi ide gitu ya. Nah, lalu kedua, kita melakukan perencanaan gitu. Perencanaan apa nih yang akan kita sampaikan setelah idenya ada, cara penyampaiannya bagaimana? Oh, misalnya dengan slide atau dengan tanya jawab atau dengan cara mempraktekkan sedikit-sedikit begitu ya. Lalu kita akan petakan gitu. Petakan bagaimana cara untuk melaksanakan prakteknya begitu. Kita akan petakan alur-alurnya. Lalu bagaimana lagi selanjutnya ya kita informasikan banyak hal seperti wawasan-wawasan baru terkait dengan materi atau tentang public speaking begitu. Nah, ini dia mungkin tadi yang sedikit sudah disinggung ya sama teman-teman tadi, gimana sih untuk mengendalikan rasa psikologi yang muncul gini ya. Ini efek atau dampak psikologi dari public speaker itu sendiri. Teman-teman ada di mana nih kira-kira gitu ya. Nah, kalau ini adalah ketakutan-ketakutan yang biasa muncul. Walaupun kita atau yang sudah pengalaman berbicara pun tetap ada rasa takut ya, namanya juga manusia, karena kita ini punya yang namanya sistem metabolisme hormon ya, rasa tegang, rasa takut itu alamiah muncul untuk self defense mechanism dan bagaimana kita jadi orang yang lebih waspada lagi. Justru itu kalau tidak muncul bahaya ya, artinya dia benar-benar tidak punya alarm dalam dirinya untuk waspada. Nah, sebenarnya rasa takut itu adalah kunci supaya kita lebih aware dan lebih waspada untuk mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Bukan berarti dihindari, tetapi bagaimana mengendalikan. Karena hitam dan putih itu tidak pernah lebih harus mendominasi salah satu gitu ya, tapi harus imbang. Setiap putih harus ada hitam, setiap hitam harus ada putih supaya kita seimbang begitu. Yang penting kita bisa kendalikan dengan baik dan benar. Nah, fear of the unknown di sini maksudnya adalah kita pasti takut sesuatu yang belum terjadi ya. Saya nggak tahu nih kenapa saya tiba-tiba kayak nervous Bu. Padahal sih mereka teman-teman saya sendiri ya. Padahal itu dosen saya juga gitu. Tiap hari juga ngajar. Tapi kok mau presentasi takut ya. Rata-rata yang ditakutkan itu adalah kegagalan yang mungkin bisa saja belum tentu terjadi. Tetapi kita sudah memanifestasikan di pikiran kalau itu akan terjadi. Biasanya apa yang kita takutkan beneran akan terjadi ya. Biasanya hukum itu akan terjadi kalau memang kita benar-benar menariknya ke dalam pikiran. Jadi sebaiknya memang dikendalikan, jangan terlalu difikirkan. Nanti beneran terjadi ya sudah begitu. Nah, terus yang ketakutan kedua untuk gangguan psikologis yang sering muncul itu adalah kita merasa tidak ngerti apa-apa tuh di tengah itu ngeblank gitu ya teman-teman, ngeblank gitu. Itu yang paling ditakutkan. Nah, caranya untuk bisa tidak ngeblank ya otomatis kita harus melatih dulu sebelum acara. Tentu saja itu ada waktu khusus gitu ya. Kan tadi sudah sempat saya singgung kalau ingin supaya tidak nervous atau supaya menghilangkan sedikit-sedikit rasa itu, rasa tegang, ya otomatis kita harus kuasai materi gitu. Fear of being misunderstood itu bisa jadi kita jadi ngeblank di tengah gitu ya. Atau yang ketiga, kita takut dengan audiens, tiba-tiba yang kita ketahui itu yang datang teman-teman saja, ternyata ada yang dari luar gitu ya, dari dosen-dosen dari kampus luar atau juga ada masyarakat umum yang memang dia expert di bidangnya begitu. Nah, itu ada ketakutan cenderung untuk merendahkan diri sendiri. Wah, aku ini baru segini gitu ya. Saya ini baru newbie. Kok harusnya ada yang lebih bagus dari saya, kenapa enggak? Saya sempat seperti itu dicurhati seorang teman yang dia menjadi pembicara seminar begitu. Padahal menurut saya dia punya kapabilitas yang oke ya untuk sekelas teman saya tuh oke. Tetapi
ketika dosennya menyuruh dia untuk jadi seorang pembicara, dia merasa tidak percaya diri. Kok saya ya, padahal ada sih yang lain, yang dosen lain yang bisa, kenapa saya gitu ya, misalnya. Harusnya kan bukan saya. Terus akhirnya saya perkuat gitu ya untuk percaya dirinya. Enggak kok, ini bukan masalah siapa yang lebih pintar begitu, tetapi adalah bagaimana gaya kita menyampaikan dengan pola pikir kita sendiri, versi kita, bukan versi yang terbaik. Best version itu ada di masing-masing persepsi, tetapi yang diminta di sini adalah versi dari kita gitu ya. Jadi jangan banding-bandingkan best version itu punya siapa gitu. Jangan seperti itu. Yang mereka mau adalah versi dari kita sendiri, best version of us ya, dari kita. Gitu. Bukan best version antar orang di samping kiri kanan kita dengan satu bidang ilmu. Tidak. Dia maunya pola pikir kita. Dia mau mendengar apa yang kita miliki saat ini gitu, karena tiap orang punya sudut pandangnya sendiri, punya keistimewaannya sendiri gitu, karena melihat kita itu unik memandang satu hal. Nah seperti itu, kalian harus bangun kepercayaan diri. Tiap orang itu punya versi sudut pandangnya sendiri gitu, walaupun itu satu bidang yang sama. Misalnya Isabel nih sama Sudana disuruh menyampaikan sebuah gagasan bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu ya, bagaimana percaya diri, tips percaya diri untuk wawancara di kelas begitu. Nah, untuk wawancara di interview kerja. Nah, si Sudana dan Isabel punya pengalaman yang sama, sering interview di perusahaan gitu ya, terus memberikan narasumber memberikan tips. Nah, kenapa bukan Sudana aja, Bu? Kenapa bukan Isabel aja? Dua orang ini misalnya saling memperebutkan posisi aman gitu. Nah, sebenarnya ketika ditunjuk itu bukan best version kalian tuh yang the best ini, makanya aku anggap ini enggak, tetapi yang ada di pola pikir yang memerintahkan atau yang mendelegasikan adalah versimu unik gitu loh, versi kamu tuh beda gitu. Dan emang gitu, saya butuhnya versinya Isabel, saya butuhnya versinya Sudana. Bukan berarti best version yang versi untuk semua orang, tidak gitu ya. Jadi jangan pernah merendahkan diri kita sendiri gitu ya, walaupun kesannya oh Sudana udah doktor gitu ya, kenapa aku Isabel masih S2 misalnya, kenapa nggak dokter Sudana ada ya. Kadang seperti itu, melihatnya adalah status, melihatnya adalah pengalamannya dia yang udah punya jurnal internasional, saya tuh baru kandidat dokter, dia udah dokter misalnya. Nah itu fear, rasa takut seperti itu harus dihilangkan ya teman-teman. Jangan menganggap status kita dibanding yang lain itu akhirnya yang lain yang lebih berhak. No, justru ketika dapat kesempatan artinya wah kita berarti diberikan sebuah kesempatan untuk mengeluarkan gagasan unik yang orang lain itu belum tentu ada gitu ya. Baik atau tidak itu masing-masing silakan diukur sendiri, tapi yang penting saya sudah mengutarakan gagasan unik saya. Tiap orang ingat unik ya, setiap orang itu unik, jadi jangan pernah takut bahwa keunikan kita itu lebih jelek dengan orang lain, tidak seperti itu. Jadi ini mungkin yang harus dibangun ya, percaya diri dulu bahwa kita itu sesuatu yang unik ya, tiap orang itu punya keunikannya sendiri. So jangan takut dengan audiens ya, audiens pun kelihatannya misalnya serem itu belum tentu dalamnya serem gitu ya. Kalaupun nanti misalnya diejek atau istilahnya oh itu kurang bagus gitu ya, saya rasa itu bukan orang yang bijaksana. Kalaupun itu terjadi, ingat pikirkan satu prinsip. Jangan memikirkan hal yang tidak bisa merubah sesuatu. Jauh lebih baik itu tidak usah dipikirkan gitu ya. Kalau itu bisa merubah kamu jadi lebih baik. Oh ya, oh saya kurang ini ya. Artinya boleh dipikirkan tapi dari sisi positifnya saja. Ya artinya harus diperbaiki gitu ya. Tapi ingat tidak usah sedikit-sedikit membawa perasaan gitu ya. Kadang kan kita secara kultur ketika dapat suatu kritikan itu dimasukkan ke hati tapi tidak dijadikan sebuah evaluasi. Nah, itu lebih baik dijadikan evaluasi untuk lebih baik. Jadi lebih baik kosongkan hati, yang sifatnya mengosongkan itu adalah bawa-bawa perasaan tapi habis itu dipikirkan tapi tidak dilakukan sebuah change yang lebih baik gitu loh. You have to change better untuk hal-hal yang istilahnya kita harus pikirkan tapi yang lebih baik gitu ya. Kadang kan mikirkan untuk rasa sakit aja selesai. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Siapa yang takut dengan audience, teman-teman? Atau fear of oneself, atau takut dengan seseorang, atau takut dengan diri kita sendiri gitu ya? Atau
takut tidak didengarkan gitu, inaudible, atau misalnya dianggap remeh, itu juga ada ya, rasa takut physical reaction gitu ya, misalnya tadi atau mual, pusing dan sebagainya. Nah itu memang perlu dilatih ya, perlu dilatih. Dulu pernah saya ngelatih temen di D3 itu tahun 2016-an. Mereka tidak pernah bicara di depan umum. Ketika di depan umum itu di kelas gitu ya, bicara di kelas itu badannya panas dingin, terus kayak apa, derdek gitu, istilahnya tegang gitu ya, saking tegangnya akhirnya tidak ada yang bisa keluar gitu ya, tidak ada yang bisa keluar dari kata-katanya, tidak ada yang muncul gitu. Itu baru pertama. Nah, artinya dia harus seperti itu lagi besok. Ketika efek pertamanya sangat menakutkan, nanti yang kedua harus seperti itu lagi, dipaksa. Jadi justru yang kayak gitu malah asik buat eksperimen ya teman-teman. Besok digituin lagi gitu ya, digituin lagi, digituin, lama-lama dia merasa itu hal yang biasa, terus hilang. Rasa takutnya hilang gitu ya. Semakin dia takut, kita harus dihadapkan dia. Seperti berenang ya teman-teman, mungkin ada yang dulu pernah latihan renang atau mungkin yang belum latihan renang, itu ketika dilatih berenang itu langsung ditaruh di yang tempat dalam. Kalau mau latihan renang biar bisa cepat, itu langsung di sekitar 3 meter teman-teman. Jadi dipaksain 3 meter. Ya langsung di 3 meter, walaupun cuma bisa pegangan, tapi lama-lama kita akan memaksakan diri untuk tenggelam dan merasakan sensasi untuk berenang, nanti tahu celahnya sendiri. Jadi dipaksa, lama-lama nanti akan bisa. Yang mau ditanya dulu dari sini itu sekilas ya, tadi rasa takut secara psikologi yang muncul. Nah, ini ragam atau bagaimana jenis-jenisnya public speaking. Ada juga slide talks. Nanti ya seperti ini adalah slide talks ya, seperti menjelaskan materi-materi. Lalu ada political speech. Tadi sudah saya jelaskan kalau misalnya pilkada atau pemilihan-pemilihan kepala daerah atau retorika-retorika para wakil bupati, misalnya pilihan-pilihan gitu ya. Ada juga debat. Nah, debat ini ada satu tema gitu, langsung kita diskusikan bersama. Nah, nanti untuk percobaan pertama mungkin adalah debating ya. Kita akan melakukan sebuah debating di kelompok ini, akan saya bagi begitu. Kita akan mendebatkan satu hal yang cukup unik atau cukup asik gitu. Akhirnya nanti kalian berani mengungkapkan suatu hal. Misalnya untuk kasusnya adalah pernikahan muda, misalnya pernikahan dini, atau misalnya boleh tidak menikah dulu gitu ya, misalnya di usia sekian, padahal sekian tidak boleh, kan banyak kasus ya. Nah itu kalian seperti apa memandang hal ini gitu. Nah itu seru banget ya. Tentu nanti saya bawakan satu statement dan itu bisa dijadikan sebuah diskusi untuk dilakukan debat bersama di kelas ini. Itu latihan dulu, latihannya untuk testing public speaking yang nanti baru personal begitu. Dia mau ditanyakan teman-teman? Belum? Belum ya. Oke, kalau belum lanjut dulu. Nah, ini ada speaking extempore. Speaking extempore itu tadi sama seperti halnya dengan retorika ya, atau juga making announcement. Making announcement itu seperti menginformasikan sesuatu gitu, atau misal briefing ya. Teman-teman, ini sekarang kalian harus jadi tim IO dadakan. Kita misalnya punya hajatan di kampus ini gitu. Ya, itu langsung kalian dikumpulkan. Atau teman-teman besok ada informasi terkait magang, terus nanti ada link Zoom-nya, kalian diinformasikan Kak Brodi begitu bahwa akan dilakukan kegiatan magang, apa aja yang perlu dilakukan, nanti apa aja syaratnya, itu making announcement. Nah, yang paling enak ya kita anggota yang diinformasikan. Yang mungkin paling punya tantangan adalah yang menginformasikan ya, misalnya Kak Prodinya harus menyampaikan materi gitu ya, menyampaikan info begitu. Nah, nanti pada akhirnya kalian akan ada di tahap itu gitu. Tenang aja, kalian pasti akan ada sampai di tahap seperti itu. Harus menginformasikan, memberikan satu arahan. Nah, itu disebut making announcement. Reading the minutes and more. Ini maksudnya adalah membaca dalam waktu singkat gitu ya. Dalam waktu singkat itu artinya kita dapat satu kalau misalnya satu tim biasanya tuh di kegiatan yang disebut reading naskah ya, baca naskah atau kalau art performance ya, misal orang-orang film gitu disuruh bikin skenario, habis itu kan masing-masing aktor dapat teksnya. Nah, itu biasanya ada membaca bersama naskah. Nah, di situ disebut dengan public speaking ya. Disebut dengan public speaking kenapa? Setelah latihan membaca line atau naskahnya, nanti di situ dievaluasi, kok kayaknya kurang, kok kayaknya ada yang perlu diperbaiki. Nah, disebut dengan reading the minutes di situ.
Oke, ini ragam kalimat teman-teman. Bagaimana memilih kalimatnya? Ini sekilas saja ya, sekilas bagaimana tentang public speaking itu kalimatnya harus seperti apa dan jenis-jenis kalimatnya bagaimana gitu ya. Boleh nggak sih Bu ada kalimat yang sifatnya itu gaul ya atau slang sentences gitu ya, kalimat-kalimat gaul. Nah, sebenarnya yang saya bicarakan tadi yang saya pakai ada yang kalimat gaul juga sih gitu. Tidak apa-apa ya, tidak masalah. Nah, tapi tergantung dari audiensnya. Kalau audiensnya itu masih muda dan rata-rata seperti kalian gitu ya, generasi Z atau Y, tidak apa-apa pakai kalimat slang gitu. Nah, kembali ke konteks. Kalau materinya itu materi yang sifat formal atau audiensnya itu audiens seperti pidato pembukaan acara institusi atau di Kodam misalnya atau juga di angkatan gitu ya atau bikin koperasi baru gitu buka koperasi baru dan itu ranahnya agak formal biasanya bahasa slang itu lebih baik dihindarkan ya karena kan di situ bukan lagi generasi-generasi yang berbeda dengan kita dan tentu saja temanya pasti lebih ke formal gitu ya tidak bisa digunakan jadi tergantung tema dan audiensnya ada juga sarkasm itu biasanya untuk public speaking yang komedian gitu ya komedian gitu kontradiksi itu berbeda dengan kenyataannya gitu atau yang kita bisa bicarakan itu adalah sama seperti paradoks gitu ya ya seperti menyindir gitu kalimat-kalimat menyindir kalau mungkin kalian ada yang suka nonton acara di mana tuh Trans 7 apa ya lapor Pak itu kan komedi banget ya itu banyak yang kontradiksi banyak yang sarkasm gitu nah itu sebenarnya mereka melakukan public speaking tapi untuk konteksnya adalah humor gitu ya konteksnya adalah humor kan ini kita tidak sedang melatih menjadi seorang komedian ya kalau jadi komedian itu lebih berat lagi gitu itu justru mereka lebih pola pikirnya lebih kompleks dibanding kita yang saintifik ya yang saat ini saintifik awal-awal justru komedian itu jauh lebih cerdas banget karena gimana caranya itu mengumpulkan materi dan orang lain itu jadi tertarik lebih berat gitu ya kalau misal kita di akademik mau tertarik tidak tertarik terserah gitu yang penting materi tersampaikan terus nanti kita implementasikan teorinya bisa nggak prakteknya. Nah, sedangkan komedian itu gimana memikirkan jokes-nya itu supaya lucu dan orang tertawa. Kalau orang tertawa artinya reputasinya dia naik sampai difikirkan ke arah reputasi dan nanti kalau laku bisa dipakai TV lebih panjang, lebih lama, dikontrak lebih lama, uangnya lebih banyak. Nah, itu lebih berat lagi gitu ya. Dampaknya jauh lebih mungkin lebih berat dibandingkan kita yang setelah bicara selesai gitu ya. Setelah MC selesai berbicara sudah tidak memikirkan reputasi, tidak memikirkan kalau saya bagus nanti di hire TV lebih panjang di kontrak itu enggak. Hanya saat itu sudah gitu ya. Kalau komedian berbeda, makanya mungkin dia harus punya ragam kalimat yang lebih heboh lagi seperti menyimbolkan, menghiperbolakan, melebih-lebihkan sebuah kalimat gitu ya atau juga membuat kalimat lebih berkata-kata, lebih berbunga-bunga lagi gitu, beauty sentences gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lanjut dulu ya. Nah, kita lakukan persiapan dulu teman-teman. Kalau mau berbicara di depan umum ingat harus dipersiapkan. Kira-kira apa aja persiapannya? Kalau menurut kalian? Menurut Nurfika apa nih persiapannya? Memahami materi dulu mungkin, Bu. Ya, betul. Selain memahami materi, apa? Persiapan sebelum bicara di depan umum, selain memahami materi. Mental, Bu. Oke, mental. Cara mempersiapkan mental gimana? Kira-kira? Kira-kira aja menurut kalian, versi kalian. Biasanya kalau udah menguasai materi itu lancar gitu, Bu. Tapi kadang kan pasti mikirin feedback dari reaksi orang atau audiensnya gitu. Jadi ada ngeblank kalau enggak malah mengejudge diri gitu. Kalau saya pribadi. Oke. Ya, sama. Gimana caranya kalian mengeblok atau melakukan mental block supaya kalian tidak ngejudge? Punya tips nggak kalian? Apa yang kalian lakukan kira-kira? Sejauh ini kalau saya kayak mencoba berdoa amat gitu, Bu. Oke, berdoa dulu menurut Isabel. Yang lain, gimana cara kalian punya mental block supaya tidak mengejudge diri sendiri? Berdoa amat sih kalau saya sejauh ini, Bu. Isabel masih berdoa ya. Oke, kalau yang lain mungkin berdoa amat, Bu. Jangan memikirkan omongan orang lain, Bu. Oke, Ardiananta bilangnya tidak memikirkan orang lain gitu ya. Yang dipikirin siapa dong kalau nggak mikirin orang lain?
Maksudnya kalau orang lain ngejudge kita nggak usah dipikirin gitu. Iya, jadi ya, bisa ya, bisa. Jadi apa yang orang katakan jangan terlalu dipikirkan, asalkan perkataannya itu tidak ada positifnya untuk perubahan ke diri kita ya, gitu ya. Saya punya atau saya hampir 2 minggu yang lalu ya nonton anime itu. Jadi si anaknya ini ceritanya punya ayah ya. Justru ayah itu kan harusnya jadi seseorang yang bisa memberikan motivasi dan semangat begitu. Tetapi ayahnya ini tidak memberikan semangat ke anaknya. Padahal anaknya sudah punya prestasi yang lumayan gitu ya. Jadi seorang pewaris atau pendekar lah istilahnya gitu. Karena dulu ayahnya pendekar juga, tapi sekarang sudah jadi mantan pendekar lah ibaratnya gitu. Lalu ayahnya itu selalu menyalahkan anaknya, ngapain jadi pendekar kayak ayah, nggak ada gunanya gitu ya. Padahal si anak ini udah punya keinginan dalam dirinya, kalau saya jadi pendekar bisa membantu banyak orang, bisa meringankan beban orang yang kesusahan begitu ya. Lalu si anak ini punya tekad yang kuat gitu. Walaupun dia ayah saya, kalau yang dia katakan tidak ada gunanya untuk merubah hidup saya, ngapain saya harus dengarkan gitu ya. Artinya saya harus memilah-milah mana yang bisa jadi booster saya terus berjuang, mana yang enggak, walaupun itu sekelas keluarga sendiri gitu. Karena tantangannya kan kalau keluarga justru bikin baper ya. Nah, tapi dia bisa memilah-milah gitu, memilah-milah mana yang harus dimasukkan ke dalam mentalnya, mana yang enggak. Kalau enggak itu akan mengganggu dia kerja gitu loh. Tetap menghormati ayahnya, tapi itu tidak usah harus dipikirkan karena tidak akan banyak bikin perubahan yang bisa dia lebih baik gitu. Kalau jadi dia lebih baik, oke, saya pikirkan. Kalau tidak, ngapain saya pikirkan gitu ya. Terus dia memalingkan muka dan tetap berjalan mengikuti kata hatinya gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi patokan atau bikin kita lebih semangat lagi. Jadi teman-teman supaya bisa membangun mental, saya sarankan ya sering-sering nonton sesuatu yang memang bikin kita lebih bersemangat lagi gitu ya. Betul tadi persiapannya salah satunya materi, kuasai materi. Biasanya gini, ada salah satu atau berapa teman saya minta tolong tuh bikin PPT gitu ya. Misalnya dia jadi pembicara seminar gitu. Ini mau jadi pembicara lagi nih gitu. Pembicara pemoderator, oh, ini yang bawa materi. Terus mereka bikin PPT, terus saya yang bikinkan PPT-nya gitu. Habis itu ditambahin nggak materinya? Ya boleh, kamu punya ide apa, masukkan ke materi PPT-nya. Oke, saya bikinkan PPT-nya, terus kasih desain-desain begitu ya. Karena beberapa orang kan tidak sempat untuk bikin dan mempercantik PPT ya. Mereka hanya fokus ke cara berbicara, materi, dan sebagainya. Untuk PPT kadang minta tolong teman-teman gitu. Nah ya setelah itu dia harus mempelajari lagi, jangan mepet-mepet ya ngirimnya, karena saya harus pelajari ulang untuk materi-materi yang mungkin kamu tambahkan gitu. Jadi dia harus belajar, teman-teman ini harus belajar kembali membaca materinya gitu, seolah-olah nanti ini akan dia ceritakan begitu, atau ada punya catatan khusus ketika sampai di slide ini dia akan menceritakan ini, nanti akan menceritakan ini begitu. Jadi tetap dia harus pelajari materinya kembali sebelum pada akhirnya di hari H itu harus menjadi pembicara begitu. Selalu ada seperti simulasi ya, dia melakukan simulasi sendiri atau kita melakukan sebuah simulasi. Jadi simulasi itu penting seperti aslinya gitu, seperti aslinya. Kalau sering-sering melakukan simulasi berarti sering-sering kita sudah terbiasa dengan hal-hal real yang akan kita hadapi nanti teman-teman gitu. Lalu persiapan mental. Nah, persiapan mental ini selain karena newbie mungkin belum banyak jam terbang gitu ya. Belum banyak jam terbang. Bu, gimana mental blog yang baik? Karena mungkin saya belum punya banyak kesempatan tadi berdoa begitu. Nah, kalau berdoa artinya berdoanya juga harus benar ya. Kadang teman-teman berdoa tapi kadang kurang ngerasuk kan di dalam jiwa kita gitu. Berdoa tuh rata-rata fokuskan supaya kita memohon lebih kepada ikhlas gitu. Ikhlaskan segala dampak. Kalau memang nanti jadinya buruk ya sudah, saya harus belajar lagi. Kalau baik, lancarkan. Yang sudah, ini jatah saya dapat yang baik. Jadi berdoa itu lebih ke ikhlas gitu ya, lebih ke ikhlasnya gimana, mohon kelancaran. Kalau dampaknya kurang bagus, mohon diikhlaskan, tapi buat ke saya lebih kuat lagi begitu. Nah, rata-rata berdoanya harus diarahkan ke arah seperti itu gitu ya, lebih kelancaran dan mengikhlaskan apapun yang terjadi begitu. Lalu yang blok mental lagi, jangan mendengarkan apa kata orang, kalau itu jadi bikin kita down, itu juga sudah lebih baik ya. Jadi sering-sering kalau lagi newbie baru belajar ngomong, itu berdialog dalam diri, kuatkan pikiran kita, selalu tekankan bahwa
hal-hal buruk itu sudah biasa. Buruk tidak apa-apa, karena tidak ada baik tanpa buruk gitu. Tidak ada hal yang baik tanpa kegagalan. Gagal sekali itu udah wajar, berkali-kali ya memang wajar gitu ya. Dari situ nanti akan belajar banyak hal gitu ya. Diketawain juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu hal biasa. Jadi kan semua hal-hal walaupun itu mengerikan itu adalah hal-hal yang biasa saja gitu ya. Jadi jangan terlalu heboh, overthinking dan apapun lah itu ya. So jangan overthinking, intinya itu. Tidak boleh overthinking ya. Saya masih belajar, nggak apa-apa lah gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Karena persiapan adalah penentu kesuksesan teman-teman. Bahkan persiapan harus lebih lama ya, harus lebih lama. Kalau bisa ya simulasi tadi, gitu ya, simulasi. Terus nanti suruh temennya mendengarkan, ada yang kurang nggak, seperti itu, dibantu gitu ya. Nah ini dia persiapannya tadi sudah benar ya, ada materi, ada juga psikologisnya gitu. Kadang kalau besok mau presentasi hal besar, biasanya saya 1 hari sebelumnya harus jalan-jalan dulu ya, jalan-jalan, menghirup udara segar, naik ke gunung dulu yang dekat-dekat sini, misalnya ke Candi Ijo dulu, begitu. Terus menenangkan diri, biasanya lebih ke dealing jiwa. Kalau besok nggak berhasil ya sudah, saya ikhlas. Jadi lebih ke situ, karena rasa takut itu adalah manusiawi, untuk gagal itu manusiawi. Jadi kita dealing dengan negatif dampak dulu gitu. Kalau dampaknya bukan jatah aku ya nggak apa-apalah, tapi tetap aku usahain gitu ya. Nah, berhasil atau tidak itu adalah hasil, bukan ranah kita gitu ya. Tidak boleh berpikir seperti itu, karena tugas kita adalah berproses. Untuk tugas hasil itu bukan ranah kita untuk memikirkan sesungguhnya. Makanya kita cemas, karena itu sebenarnya bukan ranah kita akan hasil ya teman-teman. Itu ranah Tuhan. Pasti kita galau kalau itu bukan, istilahnya teritorinya bukan milik kita, bukan teritori kita gitu. Makanya kita ketakutan gitu, karena bukan penentu kesuksesan, itu bukan kita gitu. Prosesnya yang harus kita pikirkan. Makanya pola pikir itu harus dibenahi dulu gitu ya. Lalu audiens juga harus dilihat siapa, supaya kita bicara dan pemilihan katanya pas, kalimatnya juga pas, materi juga harus kita pahami dengan baik. Lalu ada rasa optimis walaupun kita berserah, tapi juga di satu sisi berproses itu mengeluarkan semua kemampuan berbicara yang kita punya, semua ide kita jelaskan dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme, walaupun nanti tidak diterima gitu. Yang penting kita sudah berjuang, itu sudah dianggap sebagai pemenang gitu ya, dengan versi kita. Jadi jadikan patokan versi kita sendiri gitu, jangan patokan versi orang lain, nanti menderita hidup ini. Di versi kita itu adalah versi yang terbaik sesungguhnya, karena pada akhirnya yang dianggap sukses itu adalah kesempatan akan datang ketika versi kita itu nanti ada yang menyukai gitu ya, tidak harus versi orang lain gitu. Itu sebenarnya yang sesungguhnya berhasil. Lalu pandangannya juga harus penuh percaya diri, pede begitu ya. Lalu pernafasan gitu. Nah, kebanyakan ketika saya berbicara seperti ini, nafas itu menggunakan nafas perut. Nanti akan ada caranya ya, tidak nafas yang dari ini ya leher, tapi di perut. Jadi sering seperti menahan. Sebenarnya menahan baru kita ngomong gitu ya. Ketika ngomong itu banyak menahan di perut gitu. Jadi yang keluar suaranya lebih bulat. Note itu ada catatan, lagi-lagi boleh kok pakai catatan. Misalnya seperti orang yang kalian lihat ya di layar, ini ada bapak-bapak dia bicara di panggung kecil begitu. Bisa jadi boleh pakai catatan ya. Kalau misal ada nanti materi yang terlewat kan sayang, lebih baik pakai note kecil gitu. Lalu di pemilihan kata juga harus disiapkan mana kata-kata yang bikin lucu atau bikin lebih semangat lagi begitu. Pemilihan kata yang lebih futuristik misalnya dengan istilah-istilah asing dan sebagainya. Nah, itu bisa dipikirkan. Lalu yang paling penting adalah semangat dan juga penampilannya harus rapi, charming gitu ya. Kenapa? Sebelum presentasi sebelumnya itu ada waktu untuk simulasi dan juga ada waktu untuk rehat supaya kita penampilan tuh tanpa fresh gitu. Apalagi kalau kalian nanti mau interview kerja, itu kan public speaking tuh. Nah, itu otomatis juga harus dipikirkan penampilannya dan juga tepat waktu ya, teman-teman. Ingat disiplin itu penting banget kalau lagi acara-acara public speaking kayak di kelas kayak gini. Kalian pasti ditunggu-tunggu banyak orang gitu ya. Nah, otomatis kita harus on time gitu. Karena on time akan membawa kita kepada sebuah reputasi ke depan nanti. Kalau kita on time itu dampaknya banyak banget ya. Dampaknya banyak banget, dampak positifnya. Oke, silakan dia mau tanya enggak dari sini.
Alvira, ada siapa lagi nih? Kori sampean. Nah, itu aja sih teman-teman yang bisa saya informasikan terkait dengan public speaking. Gitu ya. Aku mau membawakan tema sebenarnya, tema untuk debat ya. Tema debat untuk bahasa Indonesia aja dulu. Soalnya ada tema debat itu yang bahasa Inggris ya. Topik untuk debat. Kenapa latihan topik berdebat itu termasuk public speaking menurut teman-teman? Karena menyampaikan ide atau gagasan. Karena menyampaikan ide atau gagasan. Oke, selain itu? Mengatur kata-kata juga sih, Miss. Kan itu spontan gitu. Spontan ya. Oke. Nah, ini aku ada satu, ya benar ya, spontan. Jadi harus diatur juga gagasannya, karena banyak sekali gagasan yang muncul sebenarnya. Tapi gimana caranya itu diutarakan dengan sistematis. Kan skill public speaking seperti itu. Nah, ini saya ada satu pernyataan begitu. Jadi kita latihan aja ya, latihan. Nanti kalian raise hand gitu supaya saya beri kesempatan untuk berbicara, baru open mic gitu ya caranya. Ini ada satu latihan dulu. Kita akan latihan dulu untuk kalian mengutarakan pendapat gitu ya. Saya akan berikan waktu nanti untuk menyusun idenya, untuk mapping idenya. Habis itu nanti kalian raise hand ya, pencet raise hand di situ. Setelah itu baru saya pilih kalian, baru open mic gitu ya. Apakah sudah siap? Saya akan melempar sebuah pernyataan dan nanti mungkin kita bisa latih untuk mengungkapkan gagasan. Sudah, Bu, insya Allah. Oke, sudah ya. Oke, siap. Untuk teman-teman yang lain, boleh untuk bersiap-siap juga. Saya akan catat ya nanti nama-nama yang pada akhirnya berani mengungkapkan pendapat untuk tes awal dari public speaking. Pernyataannya adalah pernyataan untuk kalian ungkapkan ya pendapatnya. Saya ini ingin meminta pendapat kalian begitu, pendapat kalian ya. Saat ini gadget atau laptop dan handphone ya, telepon genggam sudah tidak bisa lagi dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju atau tidak gitu ya? Saat ini gadget sudah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari begitu. Bagaimana pendapat kalian? Oke, saya berikan waktu sekitar 2 menit. Kalian menyatakan posisinya, setuju atau tidak setuju, alasannya apa. Gitu. Silakan. Waktunya 2 menit ya, 0832. Nanti 0834 silakan kalian raise hand. Bagaimana pendapat kalian tentang gadget yang sudah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari? Ya, karena akan ada 2 persepsi. Yang pertama, ada juga yang bisa melepas ketika itu sudah weekend atau sudah malam hari begitu. Ada juga yang tidak bisa, weekend pun dia harus tetap megang gadget karena bekerja gitu ya. Jadi menurut kalian gimana?
Sudah tidak bisa dilepaskan atau masih bisa dilepaskan? Silakan. Oke, waktunya sudah habis ya. Ada Isabel. Oke, ada 3. Oke, ada 3, 4. Oke, stop. Stop dulu ya teman-teman. Sudah banyak nih yang raise hand. Ada Isabel, Alvira, Nurfika, Lukman, Sudana, ada Nopia, sama Adilia, dan Restu. Oke, saya ingin mendengar dari Isabel dulu tentang gadget yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Menurut Isabel, jawaban Isabel gimana? Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya, Bu Nadia. Saya izin menjawab. Menurut saya kalau terkait gadget atau laptop tidak bisa dilepaskan dari keseharian kita itu, saya rasa setuju. Karena memang kita lihat sekarang di tengah pandemi yang begitu panjang saat ini, juga PPKM akan berlaku sekarang, itu ruang lingkup kita secara offline kan dibatasi. Jadi kenapa perlu gadget, perlu laptop, perlu handphone itu karena untuk komunikasi di antara satu pihak ke pihak lain gitu, kayak kita sekarang sedang kuliah, kayak ada yang kerja juga, pasti tentunya ada yang online gitu, ada yang organisasi, harus rapat, harus koordinasi. Jadi menurut saya kalau dirasa memang gadget itu tidak bisa lepas, memang tidak bisa, karena di era sekarang juga 4.0 ini semuanya berbasis teknologi kayak gitu. Tapi juga mungkin untuk beberapa saat atau beberapa waktu pasti si gadget atau laptop ini akan saya pribadi itu akan saya tidak gunakan dulu kalau memang saya butuh waktu untuk istirahat seperti itu, Miss. Oke, jadi setuju ya bahwa nggak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Secara general tidak bisa lepas. Oke, thank you Isabel. Lalu ada Alvira, silakan. Ya, Miss. Ya, gimana? Saya sama Mbak Isabel itu pendapatnya bersama, Miss. Setelah kita ketahui bahwa manusia zaman sekarang itu kan adalah makhluk sosial, Miss. Jadi kalau misalnya kayak informasi kelas aja itu kan membutuhkan infogroup gitu. Maksudnya diinfokan melalui WA. Jadi informasi itu kan mayoritas masuk melalui handphone, kayak kelas, terus bisnis juga bisa, terus bermedia sosial. Pokoknya
di era 4.0 ini mayoritas menggunakan HP sih, Miss. Soalnya kan manusia itu kan diketahui sebagai makhluk sosial. Oke, berarti setuju ya kalau gadget tidak bisa dilepas. Berarti mendukung Isabel. Oke, thank you. Sekarang ada Nurfika. Silakan Nurfika. Terima kasih Miss atas waktunya. Saya setuju dengan pendapat Mbak Isabel dan Mbak Alvira, sedikit menambahi. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Miss? Iya, dengar. Gimana menurut pendapat Nurfika? Setuju nggak Ya. gadget tidak bisa dilepas? Saya setuju, Miss. Karena seiring berkembangnya era reformasi juga ya, Miss, di mana sekarang itu segala jenis kegiatan tidak terlepas dari teknologi, khususnya gadget. Dan sebenarnya untuk melepas atau tidaknya itu bisa kita atur sendiri waktunya, Miss. Jikalau memang tidak memerlukan, bisa kita hentikan. Jikalau membutuhkan, bisa kita gunakan. Seperti misalnya pas kuliah seperti ini ya, Miss. Kalau sudah selesai kuliah kan bisa dihentikan terlebih dahulu untuk istirahat, tidak menggunakan gadget. Tapi kalau kuliah seperti ini juga tidak bisa terlepas dari gadget. Seperti itu, Miss, menurut saya. Oke, berarti setuju ya. Ya. Oke, terima kasih Nurfika. Lalu ada Lukman. Menurut Lukman gimana? Tidak bisa lepas. Iya, menurut saya juga kalau untuk gadget, saya pribadi tidak bisa lepas juga Miss dari gadget karena emang keseharian saya itu hampir semuanya menggunakan gadget, mulai dari kuliah, akses informasi, semuanya itu hampir pakai gadget. Jadi kalau emang harus terlepas dari gadget itu nggak bisa gitu, Miss. Mungkin sama kayak pertanyaan Mbak Nurfika tadi, kalaupun mau ngelepas itu di waktu-waktu tertentu aja gitu, waktu misalnya weekend mau kegiatan sama keluarga atau lagi di nongkrong sama teman-teman itu baru lepas gadget. Fun fact, Miss, saya pernah melakukan eksperimen. Saya coba nggak pakai Instagram selama seminggu. Itu akhirnya dampaknya ke saya jadi nggak update gitu. Karena emang akses informasi utama saya dari media sosial gitu. Saya nggak langganan koran, saya jarang nonton televisi. Jadi selama 1 minggu itu saya kurang update. Saya mendapatkan informasi itu justru dari grup keluarga, dapat informasi dari story WhatsApp teman-teman, cuman dari situ. Jadi saya kurang update gitu karena saya nggak update di media sosial. Seperti itu, Miss. Terima kasih, Miss. Oke. Jadi Lukman juga setuju karena everyday Lukman pakai sosmed juga ya untuk mengupdate informasi. Oke, thank Ya, you. Miss, begitu. Novia, Sama-sama, silakan. Ya, Novia. Istiqomah. Baik nih, jadi menurut saya setuju dengan pernyataan yang dikatakan oleh teman-teman tadi, karena kan kita sekarang kan juga serba online ya, Miss. Kita untuk belajar, untuk bisnis, kita pasti menggunakan gadget. Jadi untuk terlepas dari gadget itu sangat sulit, Miss. Terus misal kita mau handle pekerjaan ataupun meeting jarak jauh, kita kan pasti menggunakan handphone dan laptop itu sangat penting, Miss. Oke, karena untuk bekerja ya. Iya, Miss. Oke, alasannya untuk bekerja. Oke, terima kasih Novia. Lalu ada Adilia. Ya, silakan Adilia. Apakah Anda juga setuju bahwa gadget tidak bisa dilepas dari kehidupan kita sehari-hari? Baik, Miss, terima kasih untuk waktunya. Ya, saya setuju dengan pendapat teman-teman yang lainnya juga, kalau gadget atau laptop sudah sangat sulit untuk dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Hal itu berkaitan dengan kebutuhan kita yang memang saat ini seluruhnya hampir sebagian besar diakses atau harus menggunakan laptop atau gadget gitu, seperti misalnya mencari informasi itu kan sekarang untuk seperti yang dibilang Mas Lukman tadi, untuk koran juga mungkin sudah agak berkurang seperti itu. Jadi mungkin akan lebih mudah, lebih cepat juga jika diakses melalui website seperti itu. Kemudian juga komunikasi sekarang juga kalau
tidak menggunakan WhatsApp seperti itu ataupun melalui Instagram dan lain sebagainya itu juga akan sulit. Selain itu kegiatan lain yang banyak menghabiskan waktu di gadget atau laptop itu transaksi seperti itu. Bahkan seperti transportasi juga saat ini bisa diakses melalui gadget atau laptop. Dan mungkin teman-teman di sini yang ada punya bisnis juga sudah mulai menggunakan media gadget atau laptop untuk bisa terus mengembangkan bisnisnya gitu. Udah nggak pakai cara yang manual lagi atau cara tradisional seperti itu. Pada intinya penggunaan gadget atau laptop ini digunakan manusia buat sesuatu yang bagi kita atau manusia ini beneficial gitu, memberikan keuntungan yang bisa mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Seperti itu, Miss. Oke. Jadi semuanya setuju ya, tidak ada yang tidak setuju bahwa tidak ada hubungannya dengan tidak bisa ada kalangan yang bisa lepas dengan gadget. Berarti semuanya setuju karena mayoritas pengguna internet mungkin sudah hampir jadi mayoritas gitu ya. Persentase orang di dunia sudah mayoritas sudah pakai gadget semua. Oke, sudah saya tampung teman-teman semua. Nah, ini kembali lagi gitu ya. Sebenarnya tadi dari Lukman menarik ya, seminggu tidak menggunakan Instagram. Dari teman-teman yang barusan tadi sudah mengutarakan, ada tidak yang mencoba seperti Lukman tidak memainkan sosial media atau membuka apapun gitu. Misalnya tidak membuka Facebook, tidak membuka IG atau apapun begitu. Saya pernah, Miss. Gimana? Di apa? Alvira. Di Facebook, Miss. Dalam jangka seminggu, cuman baru 3 hari udah nggak kuat. Kenapa? Alasannya apa, Alvira? Karena masih membutuhkan informasi dari Facebook itu, Miss. Informasi apa kira-kira yang dibutuhkan? Nanti saya akan tanya Lukman lagi. Ini ke Alvira. Informasi apa yang sangat di-provide sama Facebook dan sangat berguna buat Alvira? Jual beli online, Miss. Oke. Kita akan bedah lagi ya, karena pada akhirnya kalian menyatakan tidak bisa lepas dari gadget, terutama di situ kita butuh info dari sosmed, begitu ya. Saya menariknya saya mendapatkan satu benang merah, karena kalian menyatakan tidak bisa lepas, artinya kalian di sini sangat butuh info, gitu ya. Karena saya butuh info, supporting information, updating information, by sosial media itu sendiri. Kalau ini pertanyaannya saya lemparkan ke Bapak Ibu dosen gitu ya, teman-teman rekan dosen, jawabannya bukan sosial media gitu. Mereka tidak bisa lepas karena di situ ada communications, urgency communication ke sesama rekan, yaitu menggunakan WhatsApp gitu ya. Nah, kalau teman-teman pasti urgensinya adalah sosial media, makanya gadgetnya tidak bisa lepas. Nah, sekarang saya akan bedah lagi sosial medianya nih. Informasi belanja ya kalau Alvira ya. Oke, kalau dari Lukman, informasi apa updating yang terkait apa yang Lukman butuhkan gitu di sosial media? Belanja juga? Bukan, Miss. Kalau untuk Instagram kan kebanyakan untuk informasi umum ya, Miss ya. Mau yang nasional, mau yang internasional. Jadi kayak saya follow akun-akun berita, follow akun-akun yang sesuai dengan hobi minat saya. Nah, itu kan jadi nggak update gitu, Miss. Karena kan Instagram itu update-nya kan lumayan cepat ya, Misalnya daripada YouTube, daripada kalau WhatsApp kan emang untuk kegiatan pribadi. Karena kalau saya cuma ngandelin YouTube aja dulu, YouTube kan basicnya kan video dan itu harus diedit dulu, videonya durasinya panjang dan itu kan lama gitu. Kalau untuk update, sedangkan Instagram kan hanya berbasis foto, jadi informasi yang naik itu lebih cepat menurut saya. Begitu, Miss. Oke, terima kasih Lukman dan Alvira berbagi tentang informasi apa yang kalian butuhkan dari sosial media. Selain Lukman dan Alvira, yang lainnya tadi yang sudah menyatakan setuju, apa yang bikin kalian tidak bisa lepas dari gadget, sosial media juga kah?
sosial medianya Instagram juga kah? Ada yang anak Twitter di sini yang menurut teman-teman atau berdasarkan survei di Indonesia justru Twitter is the real time, the most real time dibandingkan Instagram ya dengan search-nya. Ada yang anak Twitter di sini, ada anak IG berarti dia visual, berarti anak arts banget ya. Kalau ada anak Twitter ya, anak Twitter berarti anak politik banget ini biasanya. Ya, biasanya anak politik. Kalau IG anak seni gitu ya. Kalau anak FB ini anak belanja gitu ya. Kalau WhatsApp itu biasanya mama-mama kita ya, emak, ibu, bapak gitu. Itu lebih ke grup-grup keluarga. Menurut Restu, silakan Restu ya tadi. Info apa yang dibutuhkan? Sosial media apa yang sering kamu tidak bisa lepas? Kalau saya itu Twitter, Miss. Karena Twitter tuh menurut saya lebih cepat update daripada TikTok atau Instagram gitu. Karena sering kayak viral gitu langsung trending atas gitu loh, Miss. Menurut saya kayak gitu. Ya, trending topiknya di searching worldwide-nya. Oke, berarti ini suka kontroversi. Tipe-tipe orang main Twitter itu hobinya suka kontroversi yang lebih tajam begitu ya. Suka hal-hal yang kontroversial begitu. Nah, oke, ada lagi selain Restu menarik ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Datangnya itu lucu. Tapi sekarang Instagram dan Twitter itu datangnya hampir bersamaan. Dulu itu Twitter dulu di trending worldwide dulu. Habis itu dia masuk ke algoritmanya kan memang seperti itu kan, tidak ada gambar ya. Lalu baru masuk ke Instagram, baru dia masuk ke YouTube ya, baru YouTube. Biasa di Tribun seperti itu. Tribun baru dia bikin videonya berapa detik kemudian begitu. Tapi sekarang TikTok itu jadi seperti real time-nya Twitter. Nggak tahu kenapa TikTok lebih cepat sekarang akhir-akhir ini gitu ya. Oke, selain Restu ada lagi yang lainnya yang mau mengungkapkan sosial media apa yang pada akhirnya tidak bisa lepas dari gadget gitu, yang membuat Anda tidak bisa lepas dari gadget. Ada yang Pinterest misalnya, di sini ada anak seni, Bu, nggak bisa Bu, saya harus tiap hari ngedesain, jadi Pinterest saya harus selalu update, saya punya banyak follower di Pinterest, saya harus ngeblog gitu ya, misalnya harus jadi blogger. Oke, ini menarik sekali. Terima kasih teman-teman. Sebenarnya ada fakta juga ya, di belahan dunia sana itu ada satu negara yang tidak menggantungkan kesehariannya menggunakan gadget ya. Tapi sekarang sudah pakai gadget dulu. Namanya Tibet ya. Negara Tibet itu baru berapa tahun yang lalu dia mengakses internet gitu. Sebelumnya tidak, karena merasa sudah saatnya gitu banyak wisatawan masuk ke negaranya. Karena tidak pakai internet itu dia mendapatkan gelar negara dengan tingkat kebahagiaan di dunia nomor 1 gitu. Karena fokusnya adalah bercocok tanam dan sebagainya dan menikmati keindahan alam, tetapi pada akhirnya ada beberapa informasi yang tertinggal gitu ya. Negara Tibet ya, masih kerajaan Tibet gitu. Nah, itu tadi sekilas yang sudah bisa kalian ambil gambarannya tentang public speaking, sudah mengutarakan ide dan sebagainya. Nah, ada satu lagi, terima kasih teman-teman. Jadi kesimpulannya memang tidak bisa dilepaskan karena kita tinggal di kota. Kalau kita tinggal di desa, yang kita atau saudara kita, ponakan kita yang memang kegiatannya sehari-hari di ladang ya tidak pegang handphone gitu ya. Bahkan ada teman saya yang memang keluarganya itu full di ladang. Ketika dia pulang ke desanya, dia tidak pegang HP sama sekali. Saya menghubungi tidak bisa karena dia harus membantu orang tuanya di ladang. Tapi ketika dia pegang HP di ladang, luar biasa. Kamu bikin vlog aja, nggak bisa. Aku udah harus antar ini gitu ya. Nah, ketika kamu pegang HP di tempat seperti itu, nanti aku sudah mulai tidak bisa bahagia lagi karena pasti sibuk menuruti permintaan subscriber ini karena bahagia itu buat aku itu yang penting aku dan sekelilingku, bukan orang lain gitu ya. Sekeliling itu ya lingkungannya dia maunya menikmati alam gitu. Kalau sudah masuk ranah yang namanya gadget, dia sudah tidak bisa bahagia lagi katanya gitu. Nah, menurut kalian apakah kebahagiaan itu berbanding lurus dengan gadget dan internet gitu? Itu sungguh paradoks ya terkadang. Apakah bahagia itu ketika kita dapat info atau ketika kita tidak ada informasi? Menurut Anda gimana? Karena kan ada info yang bikin kita tidak happy ya. Ada yang bikin kita galau, ada yang bikin kita cemas. Nah, ketika tidak lihat info, kadang kita ada titik bahagia. Kalau menurut kalian seperti apa? Apakah ada perbandingannya antara sosial media dengan tingkat kebahagiaan? Menurut Anda seperti apa?
Tergantung yang ditonton sih, Miss. Kalau saya. Tergantung. Oke, silakan Isabel. Yang lain boleh mungkin berpikir dulu. Isabel, silakan. Kalau mungkin kalau lihatnya di media sosial kan saya lebih sering aksesnya di Instagram gitu. Kalau lihat kayak berita politik biasanya kan kayak isu-isu gitu. Itu jadi malah semakin mikir dan lebih komplit gitu. Nggak malah bikin bahagia, malah bikin pusing gitu loh, Miss. Terus kalau lihatnya, saya kan suka drakor ya, Miss. Jadi saya sering lihat scrollan drakor gitu, itu bikin bahagia. Jadi kesimpulannya apa yang ditonton itu bikin perspektif sendiri gitu loh. Ranah apa yang ditonton itu menciptakan pemikiran sendiri-sendiri gitu, perasaannya. Gitu, Miss. Berarti mencari kebahagiaan dengan cara mencari informasi yang memang buat kita happy. Ya. Jadi korelasinya ada karena kita memilih info yang memang bikin kita happy gitu ya. Ada hubungannya. Oke, ada yang lain? Thank you Isabel. Jadi tergantung bagaimana kita memilih informasi supaya kita berbahagia gitu ya. Oke, bagaimana kalau menurut yang lainnya? Adelia mungkin ada hubungannya nggak memilih suatu informasi? Kadang kan kita tidak bisa memilih apa yang dia masuk ya, real time. Twitter yang lebih berat mungkin. Kita tidak bisa filtering. Kalau Instagram kita bisa ngeblok atau ini dibisukan gitu, di mute akun tertentu yang memang kita follow dia gitu ya. Kalau di Instagram kan bisa follow dia, tapi supaya dia tidak berseliweran di timeline, kita bisa mute gitu akun ini. Kita enak. Kalau di Twitter tidak bisa. Ketika timelinenya muncul di trending world, bahagia tidak bahagia kita yang pilih gitu ya. Kita harus membaca pada akhirnya gitu. Gimana menurut Restu yang mungkin anak Twitter kan susah untuk memilah-milah ketika melihat trending, itu pasti ada yang enak sama nggak enak. Bahkan yang trending sometimes yang nggak enak gitu loh. Itu menurut Anda apakah ada korelasinya dengan tingkat kebahagiaan kita secara jiwa kita gitu ya. Kadang kan kita mencari megang gadget itu supaya kita happy gitu. Nah, pada akhirnya ketika kita melihat sebuah informasi ada kalanya tidak happy. Nah, menurut Anda gimana? Menurut Restu? Kalau menurut saya itu kalau nonton trending itu milih-milih dulu sih, Miss. Kayak gimana ya? Kadang trendingnya itu tidak mengenakan. Kadang ada yang maaf ya, Miss Saru gitu tuh kayak gitu. Saya kurang masuk. Oke, kurang pas gitu ya? Ya, kurang pas. Tapi kalau kayak yang bisa mengedukasi kita ya kita baca atau kita mengikuti gitu. Oke, berarti dipilih-pilih gitu ya, atau kita masukkan kata kunci terus di filter gitu ya. Oke, bisa aja di filter, di select ya. Oke, kadang ada yang juga selectnya by nation atau juga by worldwide. Kalau by nation ya udah masuk semua, jelek nggak jelek pada ngumpul di situ gitu ya. Oke, berarti tergantung bagaimana kita memilah-milah informasi. Jangan lupa tadi yang Instagram mungkin ada sedikit tips kalau memang kalian sudah tidak suka dengan informasi akun tersebut, daripada kalian hubungannya jadi rusak, kalau misal itu ada teman, di-mute saja dia, biarkan dia berbicara tapi kita tidak mengikuti timeline-nya seperti itu. Enaknya gitu ya. Kalau Facebook juga bisa ya mungkin ya. Oke. Mungkin cukup dulu ya teman-teman untuk minggu ini pukul 9, seharusnya sih pukul 11 ya. Nanti kita akan coba lagi untuk latihan untuk minggu depan, kita latihan seperti ini lagi, tapi nanti saya bagi timnya gitu ya. Saya bagi timnya mulai dari sekarang saja dibaginya ya. Sama seperti ini kita akan melakukan debat juga gitu teman-teman, ada debat juga gitu supaya nanti berlatih untuk mengemukakan pendapat dulu, supaya berani berbicara dulu, baru nanti sistematikanya disusun belakangan kita latihan sambil saya informasikan teorinya begitu. Kalian sudah punya absensi kelas ini belum? Sudah tahu urutannya absennya kalian? Sudah. Sudah ya? Sudah. Totalnya ada berapa siswa ya ini? 39 apa 36? 36.
39 nih. 39, banyak banget ya 39. 39 berarti dibagi 2 berapa? 39 bagi 2 berarti 18 bagi 2 9, 19. Jadi di 1 sampai 20. Oke, absen 1 sampai 20 itu tim A, 21 sampai 39 itu tim B. Tuh ya. Oke, di sini ada 2 tim, teman-teman. Ya, untuk minggu depan kita akan melakukan debat lagi. Tapi saya informasikan tema debatnya supaya kalian membawakan sebuah informasi yang lebih padat lagi, supaya terjadi pertarungan yang lebih sengit lagi, pertarungan ide yang lebih dahsyat lagi nantinya. Tuh ya, untuk tim A di sini adalah tim yang mau tidak mau dia harus setuju. Artinya nanti Anda harus mencari sebuah data-data untuk mensupport pendapat Anda. Jadi di sini agak sedikit dipaksakan sih begitu. Karena di sini latihan ya mencari data dan menggapai sebuah wawasan supaya nanti mensupport pendapat Anda. Itu tim A. Mungkin dicatat ya, nanti kalian bisa catat sendiri. 1 sampai 20 itu ada tim A, yaitu tim setuju, dan 21 sampai 39 itu tim B, tim yang tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju, oke. Lalu statementnya adalah tentang nuklir untuk Indonesia, ya, karena kita sudah mulai kehabisan sumber daya yang terbarukan, yaitu minyak bumi dan juga batu bara. Ada opsi lainnya yaitu nuklir. Menurut Anda, bagaimana pendapat kalian semua personal? Apakah nuklir baik atau sebagai energi alternatif untuk Indonesia? Setuju atau tidak? Apakah Anda setuju bahwa sumber daya nuklir akan dijadikan sebagai energi alternatif pengganti batu bara dan minyak bumi? Itu ya. Apakah Anda setuju bahwa nuklir akan digunakan sebagai pengganti sumber daya batu bara dan juga minyak bumi begitu. Untuk tim 1 sampai 20 dipaksa setuju, otomatis harus mencari data-data mensupport tentang kenapa setuju. Banyak banget ya, nanti bisa hunting kalian kenapa setuju gitu ya. Kalian bisa lihat contohnya di Jepang, di Iran, di Cina gitu, itu mereka sudah half nuklir ya, sudah half nuklir. Di US juga sudah tuh ya. Untuk teman-teman yang di nomor absen 21 ke 39 di tim B itu menyatakan tidak setuju, silakan cari support datanya. Kenapa tidak setuju? Mungkin ada banyak sekali ya. Kalau tidak setuju pasti banyak banget ya. Kalau setuju juga banyak juga gitu karena sudah dipakai gitu ya, sudah dipakai gitu. Sebenarnya Indonesia sudah hampir mau bikin sih gitu. Sudah hampir mau bikin tapi lagi-lagi ditunda lagi. Alasannya banyak, nanti kita akan ungkap semuanya di minggu depan. Kalian bawakan data masing-masing baru kita nanti pecah gitu ya. Pecahkan bersama ide ini. Sudah paham teman-teman tentang tema diskusi debat untuk minggu depan? Jadi besok saya materi dulu. Baru nanti kita mainkan diskusinya. Materi dulu seperti tadi baru kita praktek habis itu. Tuh ya. Oke, saya ulang lagi, Puput. Gimana materi untuk minggu depan apa nih temanya? Disuruh ngapain Puput? Untuk minggu depan itu dibagi menjadi 2 kelompok, tim A yang harus setuju dan tim B yang tidak setuju. Nah, untuk temanya itu tentang nuklir di Indonesia, apakah bisa sebagai pengganti minyak bumi dan batu bara? Ya, kamu ada di tim mana, Puput? Tim A. Tim A, oke, berarti kamu setuju tentang nuklir di Indonesia. Alasannya kamu harus carikan ya. Terus ingat cara bekerja sama tim juga saya nilai ya. Jadi nanti kalian bikin ini dulu diskusi sendiri 1 sampai 20 begitu ya, dan 21 ke 39 berdiskusi. Jangan sampai setiap anak ini
sama gitu. Jadi kalian harus bawakan idenya sendiri-sendiri atau mungkin dipecah. Aku temukan data ini, kamu yang bicara tentang data yang setuju ini tidak setuju. Seperti itu. Kita akan latihan kerja tim gitu ya, kerja tim atau istilahnya ini latihan simulasi manajer proyek gitu ya, manajemen proyek. Misalnya kalian semua ini lagi di tim engineering untuk pengalihan sumber daya yang baru begitu ya, untuk pengkajian sumber daya yang sudah hampir krisis gitu ya. Atau mau yang selain nuklir, nanti dulu, ini dulu ya, nuklir dulu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya informasikan dan kita sudah latih, tadi sudah baik sekali. Terima kasih perhatiannya, sudah pukul 9. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi minggu depan, atau kalian habis ini silakan kalau masih ada waktu, mau melanjutkan diskusi 1-20, atau membagi, mendelegasikan, silakan. Jangan lupa nanti pilih tim leadernya, untuk tim setuju siapa, yang tidak setuju tim leadernya siapa, begitu. Untuk moderasi bagaimana jalannya minggu depan. Nanti saya pilih dulu, kan nggak bisa ya maju semua jadi 20-20, nanti mungkin ngambil 5 anak dulu dari tim A, 5 anak dari tim B, atau 2 anak tim A dan tim B, nanti kita adu argumennya masing-masing gitu ya. Oke, ini masih lama cinta ini apa nih ya, ada Sudana nih. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan teman-teman semua. Siapa nih cinta nih, bahaya banget ini di record loh, ini masuk YouTube loh ini Sudana. Oke, jangan lupa, oh ya, ini dulu ya, apa namanya, screenshot dulu nggak ya, kira-kira kalian butuh screenshot bukti buat sudah selesai kelas public speaking belum? Atau nggak usah aja, karena udah di bahasa Inggris bisnis ya, sama ya kelasnya, yang penting sudah ke-record gitu, berarti sudah ada kelas gitu aja deh. Oke, makasih ya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi minggu depan di jam yang sama ya. Nanti saya informasikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mi. Ya, Terima kasih, Mi. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.